Ya, dinamakan mabni. Mabni lil maklumi karena fa'ilnya disebutkan di dalam jumlah. Pak, dan dengan ini dan dengan dengan sebab ini gitu. Kalau tali aslinya adalah berikut, tapi wabitali diartikan dengan sebab ini. Itu arti bebas ya. Dengan sebab ini maka dia adalah maklum dan fi'il bersama naibul fa'il dinamakan mabni lil majhul karena fi'ilnya dikarenakan fi'il fa'ilnya dibuang fa, bukan visor. Fa soro. Maka menjadi majhul. Ya. Yang majhul itu apa? Yang majhul fi'ilnya. Ya, baik. Yang majhul fa'ilnya. Majhulan. Apa majhul itu? Tidak diketahui kan? Tidak diketahui, maka dia itu tidak diketahui gitu. Majhul menerangkan fa'ilahu li'anna fa'ilahu hudifa. Sehingga majhul ini menerangkan apa? Fa'ilahu. Sehingga isimnya soro dhamir mustatir kembali ke fa'ilah. Yusamma al-fi'lu ma'al fa'ili mabniyan lil ma'lum. Fi'il yang bersama fa'ilnya. Fi'il yang bersama fa'ilnya. Yusamma dinamakan mabniyan lil ma'lum. Dinamakan fi'il mabni maklum. Dinamakan fi'il mabni maklum. Kok pakai maklum gitu loh? Yang mana maklum itu apa artinya? Diketahui. Ya. Li'anna fa'ilahu madhkurun fil jumlah. Dikarenakan kenapa kok disebut fi'ilnya itu mabni maklum, lil maklum gitu. Li'anna fa'ilahu madhkurun, dikarenakan fa'ilnya itu disebutkan di dalam kalimat. Wabitali fahuwa ma'lumun. Sehingga dengan sebab ini maka dia itu maklum. Maksudnya apa? Huwa itu dhamirnya kembali ke fa'il kan gitu. Dhamirnya kembali ke fa'il. Maka fa'ilnya itu maklum, diketahui, disebutkan gitu. Makanya di situ kan fi'il mabni lil maklum, namanya fi'il mabniun lil maklum. Maksudnya apa? Lil maklum fa'iluhu gitu. Fi'lun mabniun lil maklum fa'iluhu. Kan diketahui. Diketahui kan apa yang diketahui? Butuh keterangan. Yang dimaksud diketahui adalah mabniun lil maklumi fa'iluhu kan gitu. Fi'il yang dibangun lil maklum karena diketahui apanya? Fa'iluhu. Makanya fi'ilnya disebut fi'lun mabniun lil maklum. Dengan demikian ketika ketemu fi'il yang ada fa'ilnya dibaca mabni
maklum. Atau apa? Dari sini kita tetapkan kaidah ketika fi'il ada fa'ilnya maka fi'il dibaca mabniyun lil maklum. Itu kaidah itu. Kalau ketemu fi'il disebutkan fa'ilnya maka fi'il dibaca mabniyun lil maklum. Wa yusammal fi'lu ma'ana ibil fa'il mabniyan lil majhul. Dan fi'il yang bersama naibul fa'il yusamma dinamakan mabniyan lil majhul, yaitu dinamakan fi'il mabni lil majhul, fi'il yang dibangun dikarenakan majhul, dikarenakan tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui apanya? Fa'iluhu. Nah, fi'lun mabniyun lil majhuli fa'iluhu. Butuh diterangkan ternyata majhul itu ya. Tidak diketahui itu apa? Lil majhuli fa'iluhu. Li'anna fa'ilahu hudifa. Dikarenakan fa'ilnya hudifa dibuang. Fasara majhulan. Sehingga fa'ilnya karena dibuang tidak diketahui. Nah, dari sini ditetapkan kaidah kapan fi'il dibaca mabniyun lil majhul ketika tidak disebutkan fa'ilnya. Mau pakai dhamir mustatir juga tidak ada. Mau pakai dhamir mustatir mau dhamir mustatirnya dikembalikan kemana tidak ada. Maka apa? Fi'ilnya dibaca mabniyun lil majhul dikarenakan fa'ilnya tidak disebutkan. Kalau fi'ilnya sudah dibaca mabniyun lil majhul, saat itu ada apa? Naibu fa'il. Kalau fi'ilnya dibaca mabni majhul berarti yang ada adalah naibu fa'ilin. Ayo lanjut. Tagir tadi Pak bacanya. Tagir. Taknya 2, yaknya 1. Di situ taknya 1 atau 2 situ taknya? 2. Yaknya 1 atau 2? 1. Berarti bacanya bukan tagir kalau taknya 2. Nah. Surah bentuk. Ainda ketika. Ya. awalnya digabung dan dikasroh apa-apa yang belum akhirnya tolak najjarul asasa ini asas Artinya
An-najar tukang kayu. Karena itu membuat level dibuat Perabot enggak aja. berapa dibuat Hmm. Gimana? Mu'alim al-mu'alim ya guru, ustadz, pengajar, orang yang mengajar. Orang yang sukses. Ya. Ya. Taib tataghayyaru suratu al-fi'li 'inda bina'ihi lil majhul. Bentuk fi'il itu tataghayyar, berubah ketika dimabnikan lil majhul. Fal fi'lu al-madhi, maka untuk fi'il madhi yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Yudhammu awwalahu, yudhammu bukan dikumpulkan tapi apa? Didhammah. Yudhammu awwaluhu, yang pertama, yaitu huruf yang pertama didhammah. Wa yuksaru ma qabla akhirih, dan yang sebelum akhir, huruf sebelum akhir, apa yang sebelum akhir, yaitu huruf yang sebelum terakhir, yuksaru di kasroh. Di dhammah huruf pertama, di kasroh huruf sebelum terakhir. Sebenarnya sana di sini kan disebutkan itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu kan. Cara merubahnya itu ya. Sebenarnya bisa dibuat 1. Bisa dibuat 1, yaitu apa? Di kasroh huruf sebelum terakhir, dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Di kasroh huruf sebelum terakhir, dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Itu sudah mencakup 5 cara perubahan. Nah, itu. Apa tadi, Pak? Iya. Seperti di sini dicontohkan sona'a. Sona'a membuat huruf sebelum terakhir di kasroh, yaitu huruf apa? Nun. Dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya, yaitu huruf sebelum nun. Nah, gitu kan. Di kasroh huruf sebelum terakhir, yaitu nun, dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya, yaitu sebelum nun yang berharokat. Huruf yang sebelum nun cuma 1, yaitu shad. Cuma 1, shad, dan dia berharokat. Kalau berharokat berarti di dhammah suni'a, sehingga huruf terakhir tidak ada perubahan. Nah, ingat, di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Berarti kalau nggak berharokat alias sukun, maka tetap sukun, tidak diganti dhammah. Contohnya adalah yang kedua,
Akramal muallimu al-faiza. Akroma di kasrah huruf sebelum terakhir yaitu ro. Di dhammah huruf-huruf sebelumnya yaitu sebelum ro. Di dhammah huruf-huruf sebelum ro yang berharokat. Yang berharokat di sini huruf apa? Hamzah. Kafnya tetap sukun. Akroma menjadi ukrima. Guru memuliakan yang sukses. Orang yang sukses telah dimuliakan. Tukang kayu membuat perkakas. Perkakas telah dibuat. Sehingga itu cara-cara yang berikutnya itu sudah tercantum satu kaidah tadi, Pak. Sehingga tidak perlu memandang wa idza kanal fi'lu mabdu'an bi ta'dzumasanihi ma'ata. Jika fi'il itu di awal dengan tak, maka yang kedua di dhammah bersama tak. Taknya dhammah, huruf yang kedua juga di dhammah. Coba di situ kan tasallama. Tasallama itu mengucapkan selamat. Tasallamat su'adu al-jaiza. Apa tak mengucapkan apa? Menerima. Su'ad itu menerima hadiah. Su'ad menerima hadiah. Jadi suatu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tasallama. Kalau pakai kaidah yang kita sebutkan tadi, di kasroh huruf sebelum terakhir yaitu huruf apa? Lam. Huruf-huruf sebelum lam yang berharokat di dhammah yaitu tak dan sin. Tasatusu kan gitu. Tasatusu, tusullimat. Tasallamat su'adu al-jaizata, su'ad menerima hadiah, tusullimat al-jaizatu. Wa idza kana ma qabla akhirih alifan qulibat ya'an wa kusira ma qablaha. Oh, berarti yang kita sebutkan tadi untuk yang fi'il-fi'il sahih, Pak. Ini ada mu'tal, ada cara sendiri. Wa idza kana ma qabla akhirih alifan. Jika ma apa yang qabla sebelum akhir adalah huruf alif, kulibat ya'an, maka kulibat alifnya diganti huruf ya, wa kusiro dan dikasroh apa yang sebelum ya. Nah itu. Apabila apa yang sebelum terakhir itu huruf alif, maka alifnya dirubah ya dan huruf yang sebelum ya dikasroh. Contohnya qala syahidu al-haqqa. Asyahid orang yang bersaksi itu mengatakan kebenaran. Qala. Huruf yang sebelum terakhir alif, maka alifnya diganti ya. Sebelum ya, setelah diganti ya, maka huruf yang sebelum ya dikasroh menjadi qila. Qila al-haqqu. Qila al-haqqu. Qila al-haqqu. Kebenaran dikatakan. Kebenaran disampaikan. Nah, gitu. Oh, cuma 3 cara. Itu yang 5 itu 2 itu fi'il mudhari' wal fi'lul mudhari' ya. Ya, baik. Lanjut monggo yang fi'il mudhari'. Wal fi'lul mudhari'u. Iya.
belum awal aku Ah, lam dulu baru ain. Terus Ali. Yo. Kok bisa berubah? Toknya tadi pertama sukun, kok sekarang toknya jadi fathah? Oh, ada rokatnya. Salah ngasih tempat harokatnya itu. Terus Muslimuna Ramadan Isomu Ramadan naibul fa'il jadi marfu. Ramadan Isomu Ramadan Nggak diartikan. Nggak diartikan. Idham wal fi'lu al mudhari'u. Sekarang untuk fi'il mudhari', untuk fi'il madhi tadi apa kaidah ya secara umumnya apa? Di kasrah huruf sebelum terakhir, di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Tapi kalau huruf itu ngain fi'ilnya alif, ngain fi'ilnya alif, maka alif diganti ya dan sebelum ya dikasroh. Sekarang untuk fi'il mudhari', yudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Di dhammah huruf yang paling pertama. Apa huruf pertama itu? Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah yaitu bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa ta, kan 4 huruf mudhara'ah. Tergantung subjeknya ya. Sehingga yang di dhammah hanya yang pertama, yaitu huruf mudhara'ah. Wa yuftahu ma qabla akhirih, dan di fathah apa yang sebelum terakhir, yaitu huruf sebelum terakhir, sehingga yang dirubah cuman 2 huruf sebelum terakhir, yaitu di fathah, dan hanya merubah huruf mudhara'ah harokatnya di dhammah. Kalau fi'il madhi kan apa? Mengkasroh huruf sebelum terakhir, di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Sehingga kalau fi'il madhi enggak hanya huruf yang pertama yang di dhammah, tapi huruf-huruf yang sebelum terakhir. Cuman kalau huruf yang sebelum terakhir itu cuman 1, berarti yang
Yang pertama yang di rumah hanya satu berarti. Di situ dicontohkan yasuru zahru al-ainaini. Az-zahru apa? Bunga. Bunga itu menggembirakan dua mata. Ya sarro yasuru menggembirakan, menyejukkan dua mata. Ya yasuru itu fi'lun, az-zahru fa'ilun, al-ainaini maf'ulun bi. Kemudian dibuat majhul, maka az-zahrunya dibuang. Tusarru al-ainani, dua mata itu digembirakan. Tusarru, yang pertama yasuru, itu maklum, sarro yasuru, dibuat majhul, yaitu di dhamma huruf yang pertama. Ya, menjadi yu. Kemudian di fathah huruf sebelum terakhir yaitu sin. Ya, yasuru menjadi yusarru. Yasuru menjadi yusarru. Kemudian karena naibul fa'ilnya mu'annas al-ainani, yaknya diganti tak tusarru. Di contoh yang kedua, yusyahidu annasu al-laibin. Orang-orang menyaksikan orang yang bermain, para pemain. Yusyahidu fi'lun, annasu fa'ilun, al-laibina maf'ulun bihi, dibaca majhul, fa'ilnya dibuang, annas dibuang, yaitu apa? Di fathah, di dhammah huruf pertama, sudah di dhammah, dikarenakan fi'il madinya 4 huruf, fi'il madhi 4 huruf, maka mudhoreknya yaknya dhammah. Di fathah huruf sebelum terakhir, yaitu ha, yusyahidu menjadi yusyahadu al-la'ibuna. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan qulibat alifan. Wa idza kana ma qabla akhirih ya'an, wa idza, dan apabila ma, apa yang sebelum akhirnya, maksudnya huruf yang sebelum terakhir adalah ya atau wawu, qulibat, maka ya atau wawu diganti alifan. Mislu yabi'u, yabi'u al-falahu al-qutnaqu, domah qutna. Yabi'ul falahu al-qutna, petani menjual kapas. Yabi'u, cara membaca majhulnya, cara merubah ke majhul, yaknya di dhammah, yaknya di dhammah. Kemudian sebelum huruf terakhir adalah ya, ya, maka yaknya diganti alifan. Sebelum alif, setelah jadi alif, maka sebelum alif di fathah. Yuba'ul al-qutnu, yuba'u al-qutnu, kapas dijual. Yasumu al-muslimuna ramadhana, kaum muslimin puasa Ramadan. Sebelum huruf terakhir wawu, wawunya dirubah menjadi alif. Setelah jadi alif, maka sebelum alif yaitu shad berharokat fathah, yaknya di dhammah, yasumu menjadi yusamu. Lanjut. Oke. Gimana tadi? Oh, yang ditanyakan yang gimana? Oh ya. Baik. Hukum-hukum ketika naibul fa'il mu'annas, kalau yasuru kan azahru kan fa'il, azahru mudzakkar, maka huruf mudhorah pakai ya, yasuru kan. Tapi ketika dibuat majhul, az-zahru dibuang,
Fa'il dibuang, ya enggak? Maka menjadi yusaru ya kan? Azharu dibuang menjadi yusaru. Baik. Kemudian al-ainani menjadi naibul fa'il. Mata. Naibul fa'ilnya adalah muannas. Maka fi'ilnya diberi taknis. Ketika naibul fa'il muannas, maka fi'il diberi taknis. Ya-nya diganti taknis. Tapi hukum taknis di sini apa? Wujubun atau jawazun? Kenapa jawazun? Ya, majazi. Ya. Sehingga mau pakai ya aja tetap boleh sebenarnya. Yusaru alainani. Lanjut. Ya, lanjut. naibul fa'ilu arba'atu anwa'in. Artikan. Naibul fa'il terbagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam. Ada 4 macam. Dan jangan dapat arti terbagi dari mana? Naibul fa'il ada 4 macam. Ismun mufradun, nama fil amsilah sabiqati, ismun mabniyun. Diartikan dulu satu baris, artikan gitu. Nah, diwaca terus kasih dengar teke kaya sebelumnya no, diwaca terus didane ra ngarteke. Isim nama fi seperti hanya pada contoh sebelumnya. Nah, terus Ismun mabniyun dhamirun au mustatirun, ismun isyaratin, ismun mausulin. lun. Mausulun. Ismun mausul. Artikan. Isim mabni dhamir yang tampak Ya. atau yang mustatir yang tersembunyi. Isim isyarah dan isim mausul. Ya. Mislu fawaji'at jija rotika. Baik. Fi'ilnya yang mana nih? Fi'ilnya. Fi'ilnya yang pertama itu. Nah, coba itu fi'il yang pertama dibuat majhul. Yang fawaji'at. Itu pakai bacanya pakai kaidah majhul. Uji. Itu aku. Berarti kalau aku taknya dibaca aku. Berarti taknya dibaca terus sebelum itu dibaca gimana? Coba fiilnya dibaca gimana?
Itu kaidah majhulnya nggak ada sama sekali. Fujiatu. Sebelum aku tuh sukun terus. Sebelum aku tuh pasti sukun. Sehingga hamzahnya sukun. Hah? Kok pinter enggak? Iya, fuji itu kan di kasroh huruf sebelum terakhir. Itu huruf apa? Huruf jim. Huruf terakhir kan hamzah, taknya kan bukan bagian dari fiil. Sudah beda kan? Huruf terakhir fiil hamzah. Kaidahnya di kasroh huruf sebelum terakhir, yaitu jim di kasroh. Huruf-huruf sebelum jim yang berharokat di dhamma menjadi fujitu. Dari fil apa nih maklumnya? Kok jadi wa? Fa-nya juga tetap lo nggak jadi wa no fa-nya. Fawaja'a. Sampingnya itu dari fil maklum apa itu fuji itu. Maklumnya gimana? Antum ini loh. Siapa nih? Pak Agung. Itu maklumnya apa itu fuji itu? Maklumnya. Lanjut. Suwen. Terus selanjut. Faja'a. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Alifnya diganti wawu. Kan gitu kan. Gini. Mana sebetulnya? Kan dari faja'a. Nah di sini di kasroh huruf sebelum terakhir. Ini faja'a. Hamzah huruf terakhir nggak ada perubahan. Semua fil madhi nggak ada perubahan huruf terakhir. Kemudian di kasroh huruf sebelum terakhir yaitu jim di kasroh. Huruf-huruf sebelum jim ada berapa huruf? 2, fa dan alif. Huruf-huruf sebelum jim yang berharokat di dhamma, yang berharokat Pak ya, yang berharokat apa? Fa. Maka hanya fa yang di dhamma, alifnya tetap sukun itu kan, diganti dhamma kan gitu. Dhammah ketemu alif mustahil, gitu kan? Maka karena fa-nya di dhammah, tentu alifnya kulibat wawan. Alifnya diganti wawu fuji'a. Nah, karena di sini kasroh, jadi gini. Kalau sebelumnya kasroh, maka hamzah di atas ya fuji'a. Aku fujitu. Dan fujitu apa fujitu? Dibuat aku dikagetkan. Aku dibuat kaget gitu ya. Aku dikagetkan. Lanjut. Gimana ulangi.
fujitu Fi ziaratika. Fi ziaratika. Terus fujitu. Terus atau naibu fa'ilin. Terus contoh yang kedua, aku dibuat kaget dengan kedatanganmu, dengan ziarahmu, kan? Ziarah berarti datang ya. Contoh yang kedua, Pak. Contoh yang kedua, al-adu. Uzima Al-Adul Muntada'u Mahfukul Bidawani Uzima Uzima Uzun Madi Zin Madin Mabniyin Yun Mabniyun Lil Majhulin Wata wa nafi fa ilin domi run mustaqirun amwadi madiru dua. Iya. Naibul fa'ili arba'atu anwa. Naibul fa'il ada 4 macam. Yang pertama ismun mu'rabun, isim mu'rab, yaitu isim-isim yang berubah akhirnya. Kama fil amtsilati sabiqah, seperti di dalam contoh-contoh sebelumnya. Semua contoh sebelumnya adalah isim mu'rab naibul fa'ilnya. Ramadan, al-qutnu, al-laibun, al-ainan, al-haqqu, dan seterusnya. Yang kedua, ismun mabniun, isim mabni. Isim mabni itu sebenarnya ada 8. Nah, di sini cuma disebutkan 3, hanya perwakilan, Pak ya. Isim mabni itu mencakup dhamir, ada dhamir dhahir, nampak, ada dhamir mustatir, isim isyarah atau isim mausul. Mislu fujitu bi ziyaratika. Fujitu, aku dikagetkan dengan ziarahmu, dengan kedatanganmu. Nah, fujitu atau dhamirun zahirun mabniun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Taknya itu adalah apa? Dia dhamir. Dhamirnya dhamir dhahir. Mabniun, ya, mabni, yang mabni karena dhamir. Fi mahalli raf'in, di tempatnya rafa, sehingga i'rabnya ta itu apa? Fi mahalli raf'in. Kenapa pakai fi mahalli, enggak langsung marfu gitu i'rabnya? Karena mabni. Kenapa raf'in, enggak nasbin, enggak jarin? Karena naibu fa'ilin. Dengan demikian fujitu naibul fa'ilnya adalah isim mabni berupa dhamir. Contoh yang kedua, al-aduwu huzima, musuh itu dikalahkan. Musuh itu dikalahkan. Al-aduwu mubtadaun marfu bi dhammah. Kenapa tanda rofanya dhammah, Mas?
Pak sinten? Pak Eko. Al adu mubtada, ya kan? I'rabnya marfu. Kok marfu enggak nasab, Bajir? Karena mubtada. Apa alamat rofaknya? Doma. Kenapa tanda rofaknya pakai doma? Enggak disebutkan di buku gitu ya. Kok tanda rofaknya pakai doma? Kan tanda rofak kan enggak hanya doma, ada yang lain loh. Dibantu Mas Agung. Hah? Mu'rab. Isim mu'rab. Isim mu'rab. Dibantu Pak Silen. Pak Hartono terus Pak Witono terus Pak Rebu. Teguh Pak Teguh. Pak Witono. Pak Teguh. Kara mufrad. Al-adu kedudukan dalam kalimat mubtada mufrad. Al-adu kedudukan dalam kalimat mubtada. Karena dia mubtada, maka i'rabnya marfu. Tanda rofaknya apakah dhammah, alif, wawu, tergantung jenis isimnya. Apa jenis isimnya? Mufrad, bukan musanna, bukan jamak muzakkar, bukan jamak muannas, bukan jamak taksir, bukan asma khamsah. Kan itu. Al-adu kan bukan musanna kan, bukan jamak mudzakkar. Tapi dia mufrad. Dikarenakan jenis isimnya mufrad, maka tanda rofaknya dhammah. Gitu Pak Eko ya? Iya. Alamat rofaknya apa tadi? Kenapa tanda rofaknya dhammah? Karena mubtada isim mufrad. Karena al-adu isim mufrad, nggak usah pakai mubtada. Ditambahin malah keliru. Tanda rofaknya dhammah karena al-adu isim mufrad. Itu. Ya, nanti dilanjut insya Allah di contoh yang kedua. Ya, subhanallah.